relate juga dengan topik yang hari ini kita angkat tentang berteman dan berdamai dengan konflik ya. Oh iya. Ya. Kemudian informasi buat teman-teman bahwa Long Life Learning Project ini kita insya Allah tiap minggu akan selalu ada webinar di mana kita akan membahas di dunia pekerjaan dan juga dunia pendidikan. Nah, episode kali ini kebetulan kita membahas terkait dengan dunia pendidikan. Bagaimana teman-teman yang mungkin merasa galau mau melanjutkan S2 atau mau bekerja atau mau S2 di mana. Nah, inilah yang mencoba kita sharing dan juga semoga ada solusinya seperti itu. Dan untuk tahu webinar kita, teman-teman bisa follow di akun sosial media kita di Instagram di Long Life Learning Project. Baik. Kemudian saya akan membacakan dulu kurikulum vitae-nya Mbak Uwing. Mbak Uwing ini nama panjangnya adalah Uwing Da Vinci Putri. Beliau adalah lulusan dari UPN Hubungan Internasional S1-nya dan baru saja lulus S2-nya di Universitas Gadjah Mada, jurusan Magister Ketahanan Nasional, minat studi perdamaian dan resolusi konflik. Itulah kenapa hari ini kita mengangkat topik terkait dengan berteman dengan damai dan juga konflik. Kita akan mencoba mengulas itu. Nah, kemudian pendidikan dan juga pelatihan yang diikuti oleh Mbak Uwing ini di tahun 2019 beliau sudah mengantongi sertifikat Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan lulus dengan nilai A pada pendidikan dan pelatihan mediator. Seperti itu. Kemudian penghargaannya pernah juga menjadi juara 2 penelitian mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta atau UPN dengan tema konflik antara masyarakat dan PT Semen Indonesia dalam rencana pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah sebagai ketua tim penelitian. Dan publikasinya juga sudah ada, di mana publikasinya itu judulnya Revitalisasi Infrastruktur Penunjang di Indonesia Bagian Timur, Majalah Inspirasi volume 7 nomor 138, 10 April 2016. Nah, mungkin itu. Kemudian nanti sesi ini akan dibagi menjadi 2 Mbak Uwing. Jadi kita akan ngomong santai. 30 menit nanti kami berikan untuk Mbak Uwing sebagai narasumber mempresentasikan pengalamannya dan juga mungkin informasi yang sekiranya dibutuhkan teman-teman, dan kemudian 30 menit selanjutnya adalah tanya jawab. Tanya jawab ini teman-teman bisa langsung ketik di kolom chat atau nanti bisa ngomong langsung. Kalau mau berinteraksi langsung nanti bisa langsung chat, Mbak, saya namanya siapa, dari mana, kemudian ingin ngobrol langsung dengan Mbak Uwing. Seperti itu ya. Oke, baik, mungkin sekarang waktunya kami berikan sepenuhnya untuk Mbak Uwing. Saya tampilkan PowerPoint-nya ya. Makasih Mbak Helen. Sama-sama. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung aja kali ya Mbak. Boleh. Oh iya. Jadi kan ini temanya berteman dengan damai dan konflik. Jadi pengalaman kuliah di jurusan perdamaian dan resolusi konflik. Jadi mungkin saya sedikit cerita alasan kenapa sih saya memilih jurusan ini sebagai studi lanjutan saya. Nah, di S1 dulu kan saya HI. Di semester 3 tuh di UPN tuh ada 2 konsentrasi, yaitu diplomasi dan Hankam. Jadi saya memilih jurusan Hankam, di mana di Hankam itu saya sering sekali mendengar kata konflik, simulasi, peacekeeping, peace building, peacemaking, kayak gitu. Jadi saya tuh punya ketertarikan untuk mendalami ilmu ini gitu. Tapi sebelumnya saya belum tahu kalau emang S2 itu ada jurusan ini, ada jurusan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik. Ternyata ketika saya nggak sengaja sih sebenarnya ini jalan-jalan ke UGM, lewat di sekolah pasca sarjana tuh melihat baleho, ternyata ada Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik. Nah mungkin ini satu penunjuk kali ya buat saya lanjutin ke S2 dan mendalami isu ini. Dan
saya juga ngerasa apa ya, ilmu ini juga relate banget sama kehidupan kita sehari-hari, karena saya ngerasa saya tuh tidak terlepas dari konflik maupun perselisihan, baik itu sama teman saya, kakak saya, adik saya, bahkan sama orang tua saya juga pernah, tapi yang konflik kecil kayak gitu. Jadi dari alasan itulah saya memutuskan untuk mendalami ilmu ini di jurusan perdamaian dan resolusi konflik. Dan kenapa memilihnya UGM, karena kebetulan saya kan aslinya daerah, jadi males nih mau pindah-pindah kota lagi. Jadi mumpung UGM ada menyelenggarakan program ini, ya udah saya, bukannya udah sih sebenarnya, tapi malah bersyukur karena saya nggak perlu pindah kota lagi, bersosialisasi lagi sama orang yang baru. Jadi memudahkan saya lah, ibarat kata, sebagai anak daerah kayak gitu. Dan saya lihat juga UGM ini salah satu, bukan salah satu, universitas pertama yang menyelenggarakan studi perdamaian dan resolusi konflik. Nggak cuma di Indonesia, bahkan pertama di Asia Tenggara. Ini didirikan pada tahun 2002. Jadi saya merasa bangga juga sih menjadi bagian dari UGM untuk mempelajari lebih dalam tentang konflik dan perdamaian kayak gitu. Dan tidak berhenti di situ juga, saya ketika saya melihat profil tenaga pengajarnya juga saya melihat mereka tuh tidak hanya apa ya, tidak hanya ahli di bidang teori, tapi mereka juga ikut serta di bidang, turun langsung dalam aksi bina damai. Jadi tidak hanya kuat secara teoritik, tapi mereka juga kuat secara pengalaman. Di situ sih yang membuat saya juga memutuskan untuk berkuliah di MPK UGM ini. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu almarhum Pak Rizal, beliau juga salah satu pelaku perdamaian yang seperti kita kenal. Aksi beliau itu sangat terkenal pada saat pelepasan 10 sandera WNI yang di Filipina waktu itu yang ditahan oleh Abu Sayyaf. Nah, menurut saya pendekatan yang digunakan oleh Pak Rizal dan tim itu sangat menarik ya, pendekatan pendidikan dan beasiswa. Kenapa pendekatan pendidikan dan beasiswa bisa melepaskan 10 sandera yang ditahan oleh Abu Sayyaf itu sangat menarik untuk dikaji. Mungkin teman-teman kalau ingin mendengar cerita lebih lengkapnya lagi bisa dibaca di CNN juga ada, Kompas juga ada, nanti dibaca aja di situ. Dan mungkin penasaran kali ya, di MPK itu belajarnya apa aja sih? Kalau bukan dianalogikan sih, kalau dibandingkan sama perawat atau dokter itu hampir sama. Kalau dokter kan menyembuhkan penyakit, kalau kita tuh kayak memperbaiki keadaan untuk menjadi lebih baik kayak gitu. Jadi kalau perawat sama dokter itu kan belajarnya tentang penyakit. Kalau kita lebih banyak emang belajar tentang konfliknya, jadi mengkaji konfliknya apa dulu, apa penyebabnya, inti masalahnya apa, penyebabnya apa, lalu nanti kita baru memutuskan manajemen konflik seperti apa yang cocok untuk konflik ini gitu, untuk menyelesaikan konflik ini kayak gitu. Mungkin bisa di ini nggak sih? Oh, ini deh. Tunggu ya. Kok nggak bisa nih next, Mbak? Ini udah di next lagi. Ke halaman berikutnya. Ini? Nah, mungkin teman-teman juga penasaran apa aja sih yang sebenarnya dipelajarin di MPK. Pertama, emang kita dikenalkan apa itu konflik. Terus kita kemudian dikenalkan juga bentuk-bentuk konflik, tujuan konflik, dan teknik analisis konflik. Gaya konflik juga kita juga diajarkan, karena emang gaya konflik inilah yang menentukan nanti manajemen konflik seperti apa yang bakal kita terapkan untuk konflik yang sedang kita hadapi kayak gitu. Mungkin
Kalau boleh, ini kok nggak bisa. Kalau boleh saya jabarkan, konflik itu tuh uh, konflik itu tuh adalah suatu apa ya? Satu kejadian di mana ada komunikasi yang terhalang atau terhambat ataupun ada tujuan yang tidak 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 sama gitu ataupun ada sumber daya yang terbatas. Makanya terjadilah konflik. Jadi tujuan yang berbeda, komunikasi yang terhambat atau terhalang dan sumber daya yang langka itu bisa menyebabkan konflik itu terjadi gitu. Dan bentuk-bentuk konflik itu juga ada konflik yang berbentuk destruktif dan ada konflik yang berbentuk produktif. Nah, yang emang kita usahakan adalah konflik itu mengarah ke arah konflik produktif. Jadi kalau konflik berbentuk destruktif tuh konflik itu tuh sudah mengalami eskalasi yang meningkat. Di situ sudah terdapat kekerasan di dalamnya. Jadi konflik yang bermuatan kekerasan. Tapi kalau konflik yang berbentuk produktif ini antara pihak yang berkonflik itu sudah ada terjalin kayak kerjasama untuk menyelesaikan masalah, terus komunikasi yang awalnya terhambat atau terhalang itu udah mulai agak cair. Seperti itu. Terus kan biasanya kalau orang berkonflik itu kan ada stereotip negatif kan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Nah, di konflik yang berbentuk produktif ini tuh stereotip negatif tuh udah mulai berkurang. Nah, jadi inilah yang kita usahakan gimana caranya konflik itu berjalan menuju ke arah bentuk konflik yang produktif kayak gitu. Nah, setelah bentuk-bentuk konflik ada tujuan konflik. Tujuan konflik itu ada dibagi dua, content goal sama relationship goal. Kalau konten itu lebih ke melibatkan apa yang harus dilakukan, keputusan apa yang harus diambil. Tapi kalau relationship goal itu lebih ke siapa yang mau ngambil keputusan dan lebih ke bagaimana si A memperlakukan si B dan B memperlakukan si A. Kayak gitu, lebih ke hubungannya. Dan kalau teknik analisis konflik, nah ini sih yang penting. Ini alat anak MPK banget. Jadi kalau ada konflik tuh pasti menggunakan ini teknik analisis konflik. Itu ada bawang bombay, pohon konflik, terus penahapan konflik, segitiga konflik, kayak gitu. Yang segitiga konflik sih sebenarnya yang terkenal itu kan dari Galtung habis ya. Nah kalau penahapan konflik tuh biasanya kita dituntut untuk mengkaji atau merincikan dari sebelum mulai konflik, yaitu pra konflik. Yang tahap kedua itu konfrontasi, itu di mana konflik udah muncul. Ketiga, krisis, di mana konflik itu udah memuncak. Keempat, penyebab di mana aksi-aksi yang kita lakukan seperti negosiasi, mediasi. Nah, dan kelima, pasca konflik. Nah, di mana pasca konflik ini yang penting sebenarnya. Apabila di pasca konflik ini kita tidak menangani dengan baik, maka konflik akan kembali ke tahap awal, yaitu pasca konflik. Jadi banyak sekali sih sebenarnya alat untuk mengenali konflik atau mengkaji konflik, bisa menggunakan pohon ataupun bawang bombay itu sendiri dan ataupun bentuk teknik analisis konflik yang lainnya. Kayak gitu. Mungkin kecepatan ya nggak, Mbak? Kecepatan ya. Dan yang lebih menarik lagi tentang gaya berkonflik, ternyata gaya berkonflik setiap orang tuh bisa kita kenalin. Jadi gaya berkonflik saya bisa dikenalin dengan ada suatu tes yang pernah kita lakukan sewaktu kuliah. Jadi kita tuh tahu gaya berkonflik kita itu apa aja. Sebenarnya ini bisa ini enggak sih PPT-nya, Mbak? Next. Ini? Oh, belum. Sebelumnya aja deh. Jadi gaya berkonflik kita tuh ada 5. Avoiding, kolaboratif, kompromis, accommodating, dan competing. Jadi
dari 5 gaya berkonflik itu bisa kita kenali dengan kita mengisi kayak tes menjawab pertanyaan gitu. Nah, ketika kita sudah tahu gaya berkonflik kita ataupun lawan berkonflik kita itu apa, maka kita tuh tahu manajemen ataupun manajemen konflik seperti apa yang bakalan kita terapkan untuk menyelesaikan konflik itu kayak gitu. Jadi sebenarnya yang paling ideal sih, yang paling bisa diajak untuk ke arah konflik berbentuk produktif sih sebenarnya gaya berkonflik yang kolaboratif dan kompromis, yaitu kolaborasi dan yang mengedepankan kolaborasi dan kompromi. Jadi dua tipe inilah yang emang paling ideal untuk mencapai konflik yang berbentuk produktif. Kayak gitu. Mungkin selanjutnya ketika kita udah tahu tadi kan gaya berkonfliknya seperti apa, terus kita mau manajemen konflik seperti apa nih sama orang itu, jadi kita tahu jadi pendekatan apa, pendekatan ini juga berkaitan sama kreativitas kita sih sebenarnya Mbak. Jadi tantangan kuliah di Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik itu menciptakan ide kreatif untuk pendekatan seperti apa sih untuk menghadapi konflik A, konflik B, konflik C. Jadi antara konflik A, B, C itu nggak bisa sama pendekatannya. Jadi tergantung dengan siapa kita berkonflik, keadaan seperti apa kita yang sedang kita alami pada saat konflik itu, dan perilaku seperti apa sih yang sedang terjadi di antara pihak-pihak yang berkonflik. Jadi ada apa ya? Ada backgroundnya gitulah. Antara konflik satu dengan yang lainnya nggak bisa disamaratakan manajemen konfliknya. Jadi kita lihat dulu siapa, situasinya seperti apa, seperti itu. Dan mungkin masih banyak yang lainnya sih yang dipelajarin di MPK seperti teknik analisis strategis, terus konflik sumber daya alam. Jadi konflik yang lebih besar lagi. Jadi kita dihadapkan sama isu-isu yang berkaitan dengan konflik sumber daya alam, kayak tambang, kayak tanah. Masih banyak, insurgensi juga kita pelajari, polisi dan pemolisian juga ada, dan masih banyak lainnya. Jadi teman-teman kalau emang penasaran apa aja sih mata kuliah yang lebih detail di MPK, nanti bisa langsung aja datang ke sekretariat MPK di lantai 3 di Jalan Teknika Pogung.